Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Purwanto, operator PD Dikti pada kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi panduan atau penjelasan mengenai verval ijazah di web GTK, yaitu di info.gtk.kemdikbud.go.id. Baiklah, berdasarkan video sebelumnya yang sudah saya upload, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi sudah saya ringkas pertanyaan tersebut dan akan saya bahas di video ini. Yang pertama yaitu saya sudah verval, tetapi nama saya salah, nomor ijazah saya kosong. Nah, sebelum saya jawab yang pertanyaan-pertanyaan ini, saya jelaskan dulu. Verval ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu verval yang datanya ada di PD Dikti atau sivil. Kemudian yang kedua, verval yang datanya jika tidak ada di PD Dikti, maka itulah yang disebut dengan verval manual. Nah, ini yang saya bahas pertama dulu, ini adalah verval yang datanya ada di PD Dikti. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, teman-teman semua mengecek datanya di PD Dikti ada, maka inilah yang disebut dengan verval melalui PD Dikti. Nah, jadi pertanyaan yang sering muncul itu adalah, saya sudah verval, tetapi nama saya kok salah, tidak sesuai dengan ijazah saya. Nomor ijazah saya juga kosong. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, jika kasusnya seperti itu, maka bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik semuanya, silahkan datang ke kampusnya masing-masing dan menjumpai operator PD Diktinya. Nah, ada juga yang bertanya, itu biasanya di mana operator PD Diktinya itu kalau di kampus atau di perguruan tinggi? Nah, ini mungkin setiap perguruan tinggi berbeda-beda. Kalau kami khususnya itu operator PD Dikti itu berada di rektorat atau di universitasnya, itu pada bagian unit akademik. Nah, kalau di kampus lain mungkin berbeda-beda, silahkan ditanyakan ke kampus masing-masing. Nah, terus kalau sudah ke kampus, menjumpai operatornya, apa yang kita harus sampaikan? Jadi yang kita sampaikan adalah kita akan meminta untuk mengupdate data kelulusan di PD Dikti. Nah, setelah kita menjumpai operatornya, nanti akan diminta syarat-syaratnya. Jadi ketika kita akan operator itu akan melakukan PDM namanya, perubahan data mahasiswa. Nah, itu ada beberapa berkas yang harus disiapkan oleh alumni. Jadi kalau ingin mengupdate data kita di PD Dikti, itu berkasnya yang perlu disiapkan adalah scan dokumennya, yaitu scan KTP kita, kemudian scan KK, kemudian scan ijazah. 3 dokumen penting itu harus disiapkan sebelum datang ke kampus untuk menjumpai operator PD Diktinya. Jadi nanti ketika kita diminta berkasnya, kita sudah siap. Nah, kemudian berapa lama? Nah, kalau berapa lama ini tergantung proses verifikasi di operator PD Dikti di pusatnya. Jadi kalau kami di Kementerian Agama itu ada tim namanya tim Pokja PD Dikti yang ada di Kementerian Agama. Kalau yang di bawah Kemendikbud itu biasanya langsung di Kemendikbud. Kalau yang negeri, kalau yang swasta itu LL Dikti yang akan melakukan approval atau persetujuannya. Nah, itu makanya biasanya alumni ini kadang minta cepat,
Nah, kalau yang perubahan data mahasiswa seperti ini itu butuh waktu karena memang operator di kampus itu hanya sifatnya pengajuan. Nah, setelah diajukan itu kita tinggal menunggu. Kalau sudah disetujui di pusat, nah itu nanti akan berubah otomatis sesuai dengan yang kita minta ubah. Misalnya nama sudah kita sesuaikan menjadi nama sesuai ijazah. Nanti ketika sudah di-approval oleh pusat, maka nanti data kita di PD Dikti juga akan otomatis berubah. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Kemudian bagaimana jika data verbal muncul tetapi status belum lulus? Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita sedang verbal di web GTK, itu semua data muncul, nama muncul, kemudian nomor ijazahnya di situ tertulis biasanya 0 atau kosong. Nah, kalau seperti itu sama caranya. Tinggal datang ke kampusnya atau ke perguruan tinggi kita, tempat ijazah kita itu di mana, kemudian menjumpai operator PD Diktinya dan minta untuk diupdatekan status ataupun nomor ijazahnya. Jadi nomor ijazahnya kalau kosong nanti akan diisi oleh operator PD Diktinya. Khusus untuk perubahan nomor ijazah itu tidak memakan waktu karena itu cukup di operator. Tinggal mengupdate, ada namanya di feeder. Kemudian kalau sudah terupdate di feeder, tinggal disinkronkan, maka dia sudah langsung berubah. Khusus untuk nomor ijazah ya. Khusus untuk nomor ijazah itu bisa langsung dieksekusi di operator PD Dikti di perguruan tinggi. Tetapi kalau sudah menyangkut nama, kemudian jenis kelamin, perubahan jenis kelamin kadang ada yang salah, itu ada laki-laki terbuat perempuan. Nah, itu harus persetujuan pusat dulu. Tapi khusus untuk nomor ijazah itu bisa langsung. Kemudian status lulus. Status lulus ini juga bisa langsung dari feeder, sama dengan nomor ijazah. Jadi ketika kita hanya statusnya aja yang mau diubah sama nomor ijazah, itu bisa tinggal langsung datang ke kampus, nanti operator akan langsung melakukan perubahan di feeder. Insya Allah itu tidak lama. Ketika kampusnya sudah mensinkronkan ke PD Dikti, hasilnya akan langsung muncul. Kemudian bagaimana cara merubah data yang salah di PD Dikti? Nah, itu yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi langkah-langkahnya, disiapkan dulu dokumennya. Dokumen yang harus disiapkan KTP, KK ijazah KTP. KK di sini itu biasanya membutuhkan nama ibu kandung, makanya harus butuh KK. Kalau kita cuma KTP, di KTP kan tidak ada nama ibu kandung. Nah, makanya dia akan meminta dokumen adalah KK. Nah, berapa ukurannya dan formatnya apa? Ukuran untuk dokumen KTP, KK ijazah itu tidak boleh lebih dari 500 KB. Jadi harus di bawah 500 KB. Kemudian formatnya boleh PDF ataupun JPEG. Nah, antara dua itu boleh, mau JPEG boleh ataupun langsung PDF juga boleh. Nah, itulah kira-kira syarat dan bagaimana tata cara jika terjadi masalah-masalah seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, ini selanjutnya yang poin kedua, yaitu verbal manual, yaitu yang datanya tidak ada di PD Dikti. Nah, jadi yang namanya verbal manual ini saya jelaskan dulu. Itu adalah proses penguploadan ijazah kita ke web GTK. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, sudah saya upload tapi kok di web PD Diktinya tidak muncul gitu, nama tetap tidak muncul. Nah, saya jelaskan lagi di sini. PD Dikti itu tidak bisa diinput melalui verbal. Jadi verbal ini dia sifatnya dia hanya mengambil data. Nah, mengambil data itu jika data ada di PD Dikti. Nah, makanya kalau datanya tidak ada di PD Dikti sesuai dengan aturan edaran dari PD Dikti sendiri,
seperti kami di Kementerian Agama itu mahasiswa atau alumni yang angkatan di bawah 2009 itu otomatis harus melalui formulir manual jika datanya tidak ada di PD Dikti. Nah, jadi ketika kita sudah mengupload di web GTK ini, jangan bertanya lagi, kok data saya nggak muncul di PD Dikti? Iya, pasti tidak muncul. Karena kita verbal ini sifatnya pengajuan untuk kebutuhan verbal di web GTK. Tidak ada hubungan lagi ke PD Diktinya. Jadi PD Dikti itu inputannya hanya dari kampus. Jadi verbal ini bukan menginput ke PD Dikti, tapi hanya melakukan verifikasi nanti apakah benar ijazah Bapak Ibu adik-adik sekalian itu sesuai dengan ijazah yang ada Ibu pegang atau Bapak Ibu pegang. Nah, itulah nanti akan dicek oleh web GTK ini, oleh admin GTK ini. Oh, ternyata benar ijazahnya ini, prodinya ini, lulusnya tahun segini. Nah, itulah dia gunanya verbal GTK manual ini. Nah, jadi apa bedanya verbal GTK manual sama yang pertama tadi? Nah, kalau yang pertama tadi, yang ini, itu verbalnya, verifikasinya sudah by system. Jadi otomatis kalau di kampusnya atau di PD Diktinya sudah muncul, maka si GTK ini, Dirjen GTK ini, dia sudah yakin bahwasannya memang alumni itu adalah benar tamatan kampus tersebut dan insya Allah ijazahnya tidak bodong karena memang sudah terdaftar. Nah, makanya dia verifikasinya hanya online. Ketika data sudah ditemukan dan valid, ya sudah langsung verbalnya diterima. Nah, untuk yang ini, verbal manual ini, nah inilah yang harus butuh verifikasi di operator GTK. Dan nanti akan dicek ijazah Bapak Ibu itu yang diupload itu. Nah, ketika sudah disetujui, nanti Bapak Ibu bisa melihat statusnya, nanti saya tunjukkan. Nah, di sini saya akan bahas dulu pertanyaan. Yang pertama yaitu saya sudah verbal manual tetapi diminta lagi untuk verbal. Web GTK itu sampai dengan saya membuat video ini masih terus melakukan perbaikan. Sepertinya terus melakukan penyempurnaan lah untuk kegiatan verbal ijazah ini. Jadi kalau kita sudah verbal manual, habis itu hilang lagi, ya pasti dia akan diminta lagi, dimuncul lagi nanti perintah untuk verbal ulang. Terus gimana? Ya sudah, kita verbal ulang lagi. Kan tinggal mengisi data-data kita, habis itu upload ulang lagi dokumen, selesai. Ya sudah, sampai kayak gitu aja. Jadi kalau ada yang bertanya, memang kami jawab seperti itu. Kalau diminta lagi verbal ulang gimana Pak? Ya kita kasih verbal lagi gitu. Gitu aja. Kemudian saya sudah verbal manual, namun nama dan tahun masuk kosong. Nah, ini juga kemarin sempat jadi masalah juga. Rame-rame lagi datang ke kampus lagi. Pak, saya sudah verbal manual, tetapi kok nama dan tahun masuknya kosong. Itu yang mengisi harus kampus ya Pak? Tidak, salah lagi. Jadi pada saat video ini saya buat, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi nama itu sudah otomatis muncul, tahun masuk itu sudah nggak ada. Sudah nggak muncul lagi di verbal GTK. Silakan Bapak Ibu cek di web GTK masing-masing, coba login. Kalau yang verbalnya manual sudah sukses kemarin, dia langsung muncul itu. Nanti saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Jadi ini sudah tidak ada lagi. Sekarang yang nama dan tahun masuk ini sudah nggak ada lagi. Tidak ada masalah insya Allah. Selanjutnya, saya sudah verbal manual, tetapi nama saya salah. Solusinya bagaimana? Ya verbal ulang lagi. Di bawah itu kan ada keterangan nanti. Silahkan perbaikan verbal lagi. Kalau kita klik menekan perbaikan tadi, berarti kita akan menghapus data yang sebelumnya. Kemudian kita akan memperbarui sistem kita dengan data yang kita input ini. Seperti itu. Kemudian upload berkas hanya muter sebentar tapi tidak sukses. Nah, ini biasanya dari pengalaman kami itu biasanya file dokumen Bapak Ibu sekalian yang bermasalah. Jadi mungkin terlalu kecil, ukurannya hanya kira-kira 50 KB. Nah, itu juga
sering jadi kendala seperti itu. Akhirnya dia tidak mau menyimpan. Jadi solusinya bagaimana? Usahakan file JPEG tadi ukurannya di atas 400 KB lah. Misalnya 450, 500. Karena kan batas maksimalnya 1 mega. Jadi nggak boleh pula lebih dari 1 mega. Usahakan tetap di bawah 1 mega. Kalau di atas 1 mega pasti itu juga akan bermasalah juga, tidak akan masuk tersimpan nanti. Tapi jangan terlalu kecil. Nah, itu kuncinya. Kemudian, nama prodi tidak muncul. Nah, ini juga di web GTK ini, nama perguruan tinggi dan prodi itu sifatnya memilih. Jadi jangan sekali-kali kita ketik. Kalau kita ketik, kita paksakan simpan, dia nggak akan mau atau tidak akan muncul dia. Jadi memang kita harus memilih. Sekarang alhamdulillah sudah lancar untuk pemilihan nama program studi dan prodinya sudah aman. Tidak seperti awal-awal kemarin. Nah sekarang kayaknya nggak perlu trik-trikan, tinggal mengetik, insya Allah udah lancar webnya. Karena memang terus diperbaiki. Kita kasih plus juga lah untuk GTK yang selalu terus untuk memperbaiki sistemnya. Kemudian prodi sudah ganti atau tidak ada lagi. Nah ini sering juga yang ditanyakan. Karena ada alumni-alumni kita yang tahun-tahun misalnya 98, berarti dia masuk sekitar tahun 94. Itu nama prodinya sekarang sudah nggak ada, sudah ditutup ataupun sudah dilebur ke prodi yang lain. Nah itu bagaimana solusinya? Nah solusinya kita harus tanya dulu ke kampusnya. Bukan kira-kira, kampus itu pasti tahu prodi yang sudah hilang itu dilebur ke prodi apa sekarang. Nah, kalau sudah tahu nama prodinya, baru kita masuk ke Verval GTK lagi. Kemudian kita pilih nama perguruan tinggi, kemudian kita pilih prodi yang hasil leburan tadi. Jadi ketika kita sudah tahu prodi apa, misalnya kalau di kami itu dulu prodi dakwah. Nah sekarang nggak ada lagi prodi dakwah, sekarang yang ada fakultas dakwah dan komunikasi. Kemudian ada jurusan prodinya itu namanya manajemen dakwah. Nah itulah hasil leburannya contohnya. Dari dulu namanya jurusan dakwah. Nah kalau dipaksain nanti dicari di situ jurusannya, Bapak Ibu sekalian cari namanya dakwah misalnya, nggak akan jumpa. Nah jadi harus dicari leburannya itu yang sekarang namanya apa. Jadi sekarang namanya manajemen dakwah, ya silahkan dicari prodinya nanti manajemen dakwah. Nah seperti itu. Untuk di kampus lain juga seperti itu kalau yang ada kasus yang sama. Jadi gunakan nama prodi yang terbaru sekarang. Karena web GTK ini dia mengambil langsung nama-nama prodinya dari PDDikti yang aktif sekarang. Jadi kalau yang dakwah itu kan otomatis nggak ada lagi di PDDikti, dia nggak akan muncul nanti nama prodi itu. Ada juga kemarin yang bertanya, dia ijazahnya dulu misalnya di kampus, waktu itu masih kampus cabangnya misalnya di daerah A gitu. Kemudian sekarang sudah jadi universitas sendiri atau kampus sendiri yang cabangnya tersebut. Nah jadi bagaimana dia vervalnya? Nah itu tetap vervalnya dia harus kampus induknya dulu. Waktu dia tahun 90 tuh misalnya kampusnya di misalnya di kota Pekanbarunya, kemudian dia buka cabang di Tembilahan misalnya. Nah sekarang di Tembilahan tuh sudah ada kampus sendiri lagi. Nah maka waktu tahun 90 itu kampusnya adalah kampus yang di Pekanbaru, maka untuk vervalnya dia tetap harus gunakan kampus yang di Pekanbaru. Sesuaikan dengan yang ada di ijazah. Kalau ijazahnya itu Pekanbaru, ya itulah berarti masih menggunakan kampus yang Pekanbaru. Seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang verval manual yang masuk pertanyaan ke video sebelumnya. Nah, mengenai forlap apa, kemudian PDDikti itu apa, sivil itu apa, nanti silahkan, saya sudah membuat videonya juga, silahkan dibuka, ada linknya di deskripsi video ini, nanti saya tampilkan di situ.
verbal yang datanya ada di PDDikti. Nah, ini saya ulang yang kemarin. Nah, masuk ke login, kemudian masukkan account kita, muncul seperti ini, pop up, pilih klik verbal ijazah, pilih nama kampusnya, kemudian nama prodinya, kemudian masukkan NIM, kemudian klik cek. Nah, di sini inilah cek di sini ini dia akan mengecek ke PDDikti. Ini semuanya pasti melalui ini dulu, baik yang dia manual ataupun yang langsung ke yang verbal online. Itu pasti melalui cek ini dulu. Jadi dia akan mengecek dulu datanya. Makanya ada yang bertanya juga, Pak, saya kalau datanya ada di PDDikti tapi ada yang salah, namanya nama dan misalnya jenis kelamin, tapi saya mau verbal manual sajalah. Tidak bisa, karena dia akan membaca ini NIM Bapak Ibu semuanya. Kan kita menginput NIM di sini sesuai dengan nomor ijazah kita. Ketika kita input NIM di sini, kita klik cek, kalau datanya nanti ada di ceknya ke PDDikti, maka tombol unggah untuk upload manual itu tidak akan muncul di sini. Kosong, langsung dia memunculkan data nanti, data untuk yang dari PDDikti diambil langsung. Jadi tidak akan bisa kita verifikasi manual kalau datanya ada di PDDikti. Nah, jadi bagaimana nanti memperbaikinya, Pak? Ya mau tidak mau kita harus ke kampus, jumpai operator PDDiktinya, kemudian minta update. Tapi kan lama, Pak. Ya seperti itu, harus kita lakukan tahapan seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur verbal gimana, Pak? Nah, kalau terlanjur verbal, kita datang ke kampus dulu nih, perbaikan. Setelah perbaikan dinyatakan selesai oleh kampusnya, maka kita ulangi lagi verbalnya. Nanti ada saya tunjukkan ini. Nah, nanti setelah cek, dia akan mengecek ke PDDikti. Nah, kalau datanya ada, langsung dia memunculkan di sini tadi. Nah, inilah yang saya bilang sampaikan tadi, kalau namanya ada yang salah, nomor ijazahnya kosong. Nah, itu kita harus pergi ke kampus untuk melakukan update. Nah, makanya tadi tidak akan bisa manual. Kalau data NIM ini sudah terbaca di sistem PDDiktinya ada, otomatis yang muncul ini, bukan unggah dokumen. Jadi nggak akan bisa kita manual. Soalnya kan ada juga nih alumni yang pengen cepat karena manual gampang, tinggal upload gitu kan. Sebenarnya semuanya tidak ada yang gampang, sama aja. Kalau ini kan datanya memang udah ada aturannya. Kalau kami di 2009 ke atas itu memang wajib ada datanya. Ini kan angkatan nih 111 ini berarti dia angkatan 2011. Nah, ini wajib ada datanya di PDDikti. Nah, kalau ada dia otomatis. Nah, kalau ada kesalahan wajib dia lapor ke kita dulu untuk kita perbaiki. Nah, setelah muncul datanya ini udah yakin benar, baru disimpan. Nah, data verbal sudah selesai, tanggal sekian. Nah, langsung muncul di sini. Namanya siapa, nomor ijazahnya berapa, NIM-nya berapa, kampus, prodi, tanggal masuk, tanggal lulus. Nah, sekarang sudah ada seperti ini di web GTK, di login GTK masing Bapak Ibu semuanya. Silahkan dicek, coba login. Sekarang sudah muncul infonya seperti ini, hasil pengajuan verbalnya. Jadi kalau yang datanya di PDDikti ada, yang ini verbal online ya. Nah, ini dia metode verbal API. API ini semacam service. Jadi mengambil service yang ada di PDDikti. Jadi web GTK ini dia mengambil data-data dari PDDikti. Kemudian status verbalnya apa? Nah, kalau yang dia datanya ada di PDDikti, verbalnya dia langsung selesai. Berarti verbalnya sudah selesai. Nah, di sini dia. Ini yang datanya ada di PDDikti. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya nama ada yang salah, Pak, nama saya salah dan saya sudah lapor ke kampus. Nah, bagaimana cara supaya nama saya ini bisa benar lagi, Pak? Ya, silahkan di sini ada di bawah nih. Perbaikan hasil validasi. Menekan tombol perbaikan hasil validasi berarti Anda akan menghapus data hasil verbal
dan menggantinya dengan yang baru. Pastikan proses perbaikan dilakukan sampai selesai atau data Anda akan salah. Nah, itu dia. Jadi ketika kita nanti menekan tombol ini, maka itu akan otomatis menghapus ini. Menghapus verbal kita di GTK. Akan dihapus. Kemudian kita akan mengulangi lagi kan nanti. Akan mengulangi lagi step yang ini tadi nanti. Mulai dari sini nanti. Nah, mulai dari sini lagi. Ini input semuanya. Nah, seperti ini lagi. Sampai kita selesai verbal kayak gini lagi. Nah, baru nanti namanya dia akan mengambil lagi ke nama yang sudah diperbaiki ke PD Dikti. Jadi kalau kita memperbaiki di kampus tapi kita tidak melakukan perbaikan ini, ya nanti yang namanya otomatis masih nama yang salah tadi, karena dia kan udah tersimpan datanya di verbal GTK ini. Dia kan setelah berhasil menarik data udah oke, kita nyatakan oke, ya disimpan di database GTK. Nah, ternyata ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah tentu kita harus perbaikan dulu. Nah, kalau habis perbaikan jangan lupa perbaikan hasil validasi lagi. Nah, begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, rekan semuanya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup dimengerti. Kalau nggak dimengerti kan tinggal mengulang aja. Videonya tinggal diulang lagi, coba didengarkan baik-baik lagi. Nah, ini jika data kita tidak ada di sivil. Nah, ini yang verbal manual tadi. Yang salah ketika verbal manual. Nah, ini dia. Jadi ketika dicek datanya, name-nya diinputkan, klik cek, maka data tidak ditemukan. Nah, ini berarti kita memang harus lewat verbal manual, yaitu dengan cara unggah dokumen. Klik unggah dokumen. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, pilih perguruan tingginya, pilih nama prodinya. Nah, kemudian kita diminta untuk menginput name, nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah kita. Jangan sampai salah, ya nanti kalau salah ngulang lagi sih memang. Kemudian upload ijazah kita, ingat tadi formatnya JPEG atau formatnya PDF, ukuran tidak boleh lebih dari 1 mega. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ada juga yang bertanya, Pak, kalau di sini tidak landscape boleh, Pak? Nah, itu pengalaman kami di verifikasi operator. Itu operator itu kalau harus menggeleng-gelengkan kepala itu repot. Jadi memang usahakanlah. Kalau memang ijazah kita bentuknya landscape, ya scan kita landscape lah. Jangan tegak. Kalau tegak bingung pula. Nah, ya bisa tapi harus download dulu, ribet. Seharusnya tinggal klik muncul, udah tinggal langsung dibaca. Ini jadi lama jadinya. Jadi usahakan kalau memang ijazah kita landscape, ya scannya landscape juga. Ya, biar memudahkan tim operator untuk mengeceknya. Nah, kalau sudah, klik simpan yang di sini. Nah, proses. Nah, ini yang ditanya, kok muter-muter aja, Pak? Nah, ini dia, kalau muternya di sini sebentar, habis itu balik lagi ke sini lagi, itu biasanya masalahnya di sini tadi. Ini filenya terlalu kecil. Misalnya cuma 30 kilobyte. Nah, itu saking kecilnya nggak terbaca nanti. Ya memang di sini muncul karena ini kecil kan. Nanti kalau di pusat di waktu verifikasi nggak muncul, dibesarkan blur, nggak nampak juga. Makanya filenya jangan terlalu kecil. Jadi minimal lah 400 itu, 400 kilobyte atau 500 bagus. Karena di sini kan 1 mega, kalau 1 mega ini di bawah 1000 berarti kan, di bawah 1024. Yang penting tidak lebih dari 1000 kilobyte. Nah, kalau berhasil dia akan seperti ini. Nah, sekarang sudah ada juga hasil pengajuan verbal yang manual itu sama seperti tadi. Nah, kalau kemarin kan nama nggak muncul nih. Nah, sekarang sudah muncul nih. Nama pada ijazah langsung muncul. Kemudian nomor ijazah ya, nomor induk NIM, kampusnya, nama prodinya. Nah, sekarang tinggal tahun lulus. Kalau kemarin kan ini nih. Nah, ini dia, ada tahun lulus, ada tanggal masuk. Nah, sekarang enggak.
Sekarang dia langsung hanya tahun lulus saja. Nah, kemudian metodenya, nah ini dia metodenya, upload, karena kita kan yang manual, upload. Kemudian statusnya, nah disinilah yang Bapak Ibu pantau. Nah, di sini sudah ada tulisan nih, menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah, berarti tugas Bapak Ibu adik-adik sekalian itu kalau yang verbal manual tinggal memantau saja di web GTK-nya. Jadi nggak usah datang lagi ke kampus menanyakan, Pak ini kok nggak muncul-muncul nama, nggak muncul-muncul tahun masuk. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki oleh tim GTK-nya. Jadi sekarang tinggal pantau saja di sini. Nah, nanti kalau sudah disetujui, nah kita lihat nanti hasilnya. Nah, web ini pop-up-nya insya Allah hilang dia kalau sudah berhasil verbal baik yang online maupun yang lewat manual. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika info ini bermanfaat, mohon bantu ya di subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.